pelecehan seksual yang banyak terjadi di awal tahun 2025. Ya. Untuk kasus seperti dokter yang membius korbannya, ya, diatur dalam pasal 290 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman di YouTube, kembali lagi di program Asumsi Generasi. Nah, seperti biasa kali ini sudah ada konsultan hukum senior kita, ada Bu Lili Iliati. Monggo disapa Bu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman. Kita bertemu lagi dengan saya Bu Lili. Ya. Dalam hal ini untuk membahas masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, Bu Lili, hari ini kita mau membahas yang lagi ramai akhir-akhir ini, yaitu tentang pelecehan seksual yang banyak terjadi di awal tahun 2025. Ya. Tak baca dulu ya, Bu, yang pertama. Ya. Kasus pertama. Kasus pertama ini datang dari Bandung, yang baru saja kemarin nggak lama. Dokter praktek, yaitu program pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yang membius salah satu keluarga pasien. Nah, kemudian setelah dibius, pasien tersebut diruda paksa. Nah, kalau dari sisi hukumnya, kasus ini seperti apa, Bu? Pelaku ini bisa dikenai pasal berapa? Ya. Untuk kasus seperti dokter yang membius korbannya, ya, otomatis tidak berdaya ya. Ini diatur dalam pasal 290 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman hukumannya ya sekitar 9 paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Ini juga ada di UGM, institusi pendidikan kita. Nah, ternyata di UGM itu ada juga dosen atau staf akademik itu juga melakukan pelecehan seksual, itu kan juga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Nah, itu apakah terkena pasal yang sama atau berbeda lagi, Bu, kira-kira? Kalau itu kayaknya sih kena pasal 289 KUHP. Nah, yaitu selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. 289 itu menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 9 tahun. Ya. Kalau tadi kan kita membahas yang sudah di atas umur ya. Iya. Kemarin juga sempat ramai kasus yang di bawah umur yang melibatkan bahkan aparat kepolisian sendiri. Kapolres Ngada, Bapak Kapolres Ngada yang kemarin melakukan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur. Itu undang-undangnya sama atau beda lagi, Bu? Beda lagi. Kalau anak-anak, kekerasan seksual terhadap anak, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda 5 miliar. Ada dendanya. Ada dendanya kalau di bawah umur. Iya. Soalnya itu juga ini perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Kita sekarang bicara dalam penanganan kasusnya, gitu ya. Iya. Dalam penanganan kasusnya seperti ini, kalau kemarin itu yang di Bandung itu para korban itu sempat nggak berani speak up. Nah, menurut Ibu Lili sendiri sebagai berpengalaman di bidang hukum itu harusnya gimana, Bu? Sebagai biasanya nih, setahu saya juga korban itu biasanya takut untuk speak up, terutama korban-korban pelecehan seksual seperti ini ya. Mungkin dia malu atau dia mungkin takut terhadap pelakunya atau dia mungkin bingung mau kemana. Nah, dari Bu Lili sendiri itu gimana, Bu? Harusnya apa yang dilakukan oleh korban? Ya, jadi gini, para korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual
jangan segan-segan untuk melapor ke polisi. Soalnya gini, kalau tindakan itu nggak dilaporkan ke polisi, akhirnya tidak ada efek jera. Pasti akan ada korban jam selanjutnya. Nah, dengan adanya dilaporkan ke polisi, otomatis nanti dia mendapat sanksi. Kalau sudah masuk di penjara, dia mau ngapain? Gitu loh. Ya kan, otomatis kan dia jera. Ya kan, kalau nanti nggak dilaporkan, bahaya nanti. Malah ini ya, malah bahaya, iya, nanti bahaya. Ya. Nanti ada korban. Kan kasihan generasi kita, ya kan. Apalagi perempuan itu kalau nggak dilindungi ya kasihan juga. Kebanyakan undang-undang di Indonesia ini, undang-undang pidana itu melindungi perempuan. Melindungi perempuan. Ya. Melindungi perempuan. Nah, kalau misalnya dia dalam pelaporannya, dia itu bisa dilindungi oleh siapa, Bu? Nah, menurut hukum itu dia harus dilindungi oleh siapa para korban ini? Gini, kalau para korban itu nanti kalau takut ya mau melapor ke polisi, minta pendampingan pengacara atau advokat, iya. Ya. Tolong diceritakan kronologi yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya. Nanti kan kita bisa mengambil suatu tindakan ya sesuai dengan apa yang dialami oleh korban tersebut. Nah, gitu. Nanti kita bisa merangkum kejadian-kejadian itu dirangkum. Nanti terus nanti kalau sudah komplit kayak apa kejadiannya nanti kita dampingi melapor ke polisi. Takutnya gini, kalau nggak didampingi sama pengacara, dia nanti nggak melapor ke polisi nanti kurang komplit. Yang kedua nanti juga divisum ya. Visum pasti divisum ya, visum. Biasanya tindak pidana pelecehan seksual ini ya teman-teman ya, itu juga diiringi dengan ancaman penyebaran video. Nah, itu ada pasalnya sendiri nggak, Bu? Atau ada hukuman tersendiri nggak? Ada itu, ada undang-undang ITE atau pornografi, ada itu, ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Iya, ITE atau pornografi ada. Ya. Kalau saya ingat kayaknya ancamannya 7 tahun ya. 7 tahun. Iya, kalau menyebarkan itu video pornografi atau undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Kalau pengumpulan barang bukti, Bu, selain visum tadi ya, misalnya nih kejadian sudah bertahun-tahun yang lalu, nah sedangkan barang bukti mungkin juga sudah tidak ada, atau visum mungkin juga sudah tidak mungkin dilakukan. Nah, langkah hukum seperti apa yang bisa dilakukan oleh korban? Ya gini, kalau masalah visum sih bisa dilihat kok nanti walaupun kejadian udah lama banget ya, itu seandainya dia masih gadis gitu ya, nah di visumnya nanti sudah terbaca dia sudah pernah berhubungan seperti itu apa enggak, nanti nanti keterangan visum seperti ini, luka atau menunjukkan jam berapa, luka lama itu kalau sudah lama masih ya. Tetap ada ini masih bisa di visum, masih bisa. Nanti seandainya kejadiannya masih baru, itu malah nanti kekerasan benda tumpul ya. Kalau sudah lama pernah melakukan hubungan senggama tapi dalam waktu yang lama gitu, bisa di visum kok nanti. Oh ya, nanti saya ralat ya. Untuk yang pasal 290 tadi ya, pasal 290 yang Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan, pasal 290 KUHP, ancaman hukumannya penjara 7 tahun. Penjara 7 tahun. Ya. Yang tadi yang 9 tahun tadi yang yang 289. Tanpa denda loh ya. Kecuali terhadap anak. Kalau anak pasti ada dendanya. Ya. Denda 5 miliar artinya yang kekerasan seksual terhadap anak. Dulu sempat pernah ada teman-teman ya, rancangan atau rencana undang-undang kebiri bagi para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Nah, menurut Bu Lili sendiri gimana, Bu? Tapi kan nggak disahkan toh, nggak disahkan. Iya. Mungkin nggak disahkan atau belum disahkan. Belum disahkan. Menurut Bu Lili sendiri gimana? Ya, kalau sih itu ya janganlah. Soalnya gini loh, bukannya efek jerahnya enggak, kita juga melanggar HAM nanti. Ya. Melanggar HAM ya. Iya, melanggar HAM ya, jangan. Nah, kalau untuk mencegah, nah ini biar nggak terjadi hal semacam ini lagi gimana Bu Lili? Itu ada dari Bu Lili sendiri, terutama kan Bu Lili juga seorang perempuan. Mungkin dari pengalamannya Bu Lili buat teman-teman ini biar tidak menjadi korban-korban berikutnya dari pelecehan seksual ini, apa ya Bu yang kira-kira yang harus dilakukan teman-teman? Ya,
Yang pertama sebagai perempuan ya, yang pertama kita harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, terutama nanti kalau seandainya ya dalam keadaan sepi, terus kita cuma berduaan, terus situasi memungkinkan, ya memungkinkan. Kalau si perempuannya sih nggak punya apa-apa ya, tapi laki-lakinya siapa tahu gitu loh. Terus ya seperti itu kita harus waspada, kita harus cepat-cepat menghindar seperti itu. Yang kedua pakaian. Nah, ya pakaian. Harus jangan terlalu gimana ya. Tapi itu sih memang bebas ya, kita mau melakukan pakai baju apapun kita bebas. Tapi untuk mencegah, paling tidak mencegah pakaian yang sopan, yang rapi. Jadi untuk menimbulkan syahwat laki-laki kalau kita memakai baju yang sopan, gitu kan, otomatis tidak ada. Di samping itu juga laki-lakinya nanti segan. Tuh, jadi teman-teman kalau dari Bu Lili itu tadi, kalau saya cuma menambah aja ya. Yang pasti selain pakaian tadi juga teman-teman harus memperhatikan juga lingkungan pergaulannya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sekitarnya kita itu juga harus diperhatikan, terus juga bisa melindungi diri, kayak juga harus penting buat teman-teman perempuan. Nah, peran serta pemerintah yang harus dilakukan pemerintah dalam mengurangi tindak pidana pelecehan seksual ini menurut Bu Lili seperti apa harusnya? Kalau pemerintah sih ya selain tadi menyiapkan undang-undang tadi ya. Nah, itu kalau pemerintah sih kalau bisa ya video-video di medsos, video porno kalau bisa ya dibatasi lah dengan disensor apa gimana gitu. Takutnya itu anak-anak kecil-kecil itu yang masih di bawah umur itu nanti dia melihat seperti itu, dia belum bisa mengendalikan nafsunya, belum bisa mengendalikan apa ya gitulah, seperti itulah syahwatnya nanti takutnya seperti itu disalahgunakan. Soalnya banyak kejadian ya seperti itu, anak sama anak juga banyak ya. Saya dulu pernah lihat itu, juga pernah mendengar di medsos anak sama anak. Tadi Bu, yang Bu tadi sudah menyinggung anak dengan anak. Nah, kalau anak di bawah umur dengan anak di bawah umur ini dari sisi hukumnya gimana Bu? Iya, jadi gini, seandainya anak melakukan seksual gitu ya sama anaknya, itu sebetulnya pasalnya double. Pertama perlindungan anak, yang kedua pelecehan seksualnya juga. Cuman kalau anak itu nanti sanksinya itu separuh dari dewasa. Oh. Separuh dari dewasa. Ya. Nanti seandainya pasal 289 ancaman hukumannya 9 tahun, nanti kalau anak-anak ya 4,5 tahun. Ya. Tapi apakah anak-anak itu juga melewati proses hukum yang sama Bu? Ataukah ada seperti tadi kayak pemotongan itu kan, kalau orang dewasa kan harus melewati pemeriksaan, terus kemungkinan sampai pengadilan ya Bu ya? Iya, otomatis. Apakah anak-anak sama? Kalau masalah prosesnya sih sama, cuman biasanya anak-anak itu kalau sidang tuh dipercepat, ya dipercepat daripada yang dewasa. Soalnya ada dibatasi, kalau persidangan anak itu maksimal 15 hari. 15 hari ya. Gitu. Dipercepat ya. Gini Bu Lili, aku mau tanya ya. Tentang kalau misalnya si korban sampai hamil. Sampai melahirkan anak. Apakah si korban ini bisa menuntut nafkah kepada si pelaku untuk anak ini tadi? Misalnya dari korban tadi pelecehan. Oh iya gitu ya. Gini ya. Tapi gini, ya kita lihat dulu. Seandainya ya terjadi seperti itu terus sampai si korbannya hamil. Nah, terus seandainya dilaporkan ke polisi ya. Terus si pelakunya tadi pelakunya tadi sudah ditahan. Ya nggak masalah sih kita menuntut kepada dia, kan dia juga hamil kan, kepada pelakunya tadi. Nah, ya nggak apa-apa, bisa ya. Bisa nanti. Tapi kalau misalnya berdasarkan putusan tadi, putusan pidana tadi, berdasarkan putusan pengadilan tadi, kan udah terbukti ini sudah dilecehkan atau dicabuli. Tadi kan enggak, dalam persidangan sudah disebutkan nanti. Seandainya itu di sidang.
Tapi seandainya itu tanpa sidang, terus mereka minta ganti rugi kepada si pelaku, bisa aja. Bisa juga ya. Iya, berarti bisa. Ganti ruginya itu bukan hanya saat ketika ada anak atau enggak, itu pun juga bisa mengajukan ganti rugi kepada pelaku ya. Iya, kalau itu sih kayaknya itu pidana murni ya, Pidana memang harus murni, dilaporkan ya. Kayak itu pidana murni itu harus dilaporkan. Iya, nanti kalau tidak dilaporkan efek jerahnya nggak ada. Iya, nanti akhirnya nanti yang sana, oh ya aku seperti itu nggak dilaporkan polisi, nggak sidang di pengadilan. Nanti ada lagi, oh ya seperti itu nggak usah. Ya. Akhirnya banyak yang meniru. Iya, meniru. Ya. Misalnya tadi sudah terjadi tuntutan ya, Bu, dari si korban kepada pelaku untuk menafkahi misalnya anaknya ini tadi karena hasil perbuatannya si pelaku. Tapi si pelaku ini nggak mau, istilahnya dia nggak mau untuk menafkahinya ya, Bu, ya. Nah, itu apakah bisa diberikan hukuman tambahan kepada si pelaku atau gimana? Nggak gitu, bukan hukuman tambahan. Digugat aja. Digugat. Iya, digugat perdata, melalui perdata. Gugatannya mulai perdata ya, Bu? Iya, melalui perdata aja. Nanti kan dibuktikan, nanti perdatanya nanti dibuktikan dengan putusan pengadilan yang kekerasan seksual tadi, pencabulan tadi. Iya. Nah, Lili, kalau kita tadi berbicara mengenai tindak pidananya pelecehan seksualnya, kalau pelecehan sendiri sama kekerasan seksual sendiri itu ada perbedaannya nggak, Bu? Kalau pelecehan seksual itu dilakukan biasanya di hadapan umum gitu ya. Nah itu terus maksudnya perbuatan-perbuatan itu eksploitasinya terhadap si korban itu dalam keadaan sadar. Ya, tapi kalau pasal 290 dalam keadaan tidak berdaya korbannya. Iya. Itu 89 tadi. 89 tadi. Ya. Itu pelecehan. Tapi kalau kekerasan seksual pasal 290 dalam keadaan si korban tidak berdaya. Tidak berdaya. Iya. Ini, Bu, kalau misalnya kekerasan seksual sampai menghilangkan nyawa, kan ada beberapa kasus. Itu pasalnya berapa? Ada pasal berlapis atau gimana? Iya, kalau menghilangkan nyawa, kalau menurut saya sih ya, kalau pelecehan seksualnya sudah ada pasalnya tadi ya, 289 atau 290. Cuman kalau menghilangkan nyawa kan untuk menghilangkan jejak biasanya kan. Ya, biasanya seperti itu. Berarti 340 itu pembunuhan direncanakan. Itu nanti pasalnya berlapis nanti. Iya. Soalnya kemarin pembunuhan direncanakan sempat ada ya, Bu, ya, kayaknya setelah itu dia mungkin nggak tahu ya kekerasan seksual atau gimana, terus dia untuk menghilangkan jejak dia membunuh si pasangannya tadi. Itu berarti bisa dikenakan hukuman berlapis juga ya, Bu? Iya, berlapis. Atau 338 karena dia panik, tak bunuh aja karena panik. Jadi niat membunuh itu seketika itu pasalnya 338. Jadi nggak direncanakan. Tapi kalau direncanakan, habis tak setuju nanti tak bunuh, itu perbuatan direncanakan. Beda lagi. Itu pasalnya 340. Ya. Jadi berlapis loh, sama kekerasan seksualnya sama pembunuhannya. Iya. Oke. Nah, terakhir, Bu, kalau misalnya si korban pelecehan seksual ini, menurut Bu Lili, ketika misalnya dia ingin melapor awal, ketika dia melaporkan kasusnya, baiknya dia langsung ke polisi, ataukah dia mencari pendampingan bantuan hukum dulu dari penasihat hukum yang ada, misalnya pengacara atau advokat, baiknya kemana dulu? Sebaiknya ya ke mencari pendampingan hukum. Iya, penasihat hukum, bukan pengacara, itu penasihat hukum. Jadi nanti gini loh, takutnya nanti si korban itu menjelaskan kepada polisi tidak, istilahnya tidak apa itu ya, tidak komplit, tidak lengkap. Iya, tidak komplit, tidak lengkap. Jadi nanti seandainya dia lapor ke pengacara atau penasihat hukum ya, terus Pak, Bu, seperti ini saya sudah diperkosa gini, terus kronologinya diceritakan. Nanti otomatis kan si pengacara bisa mancing kan. Nanti tadi dengan ini seperti ini enggak gitu kan. Takutnya nanti dia dipolisin, dia malu. Takutnya nanti langsung ke kepolisian, dia bingung ya, Bu, jawab pertanyaan-pertanyaan. Ini untuk untuk pelecehan seksualnya dewasa. Ya. Untuk yang anak-anak, korbannya anak-anak harus didampingi dengan orang tuanya. Tapi tetap caranya Bu Lili harus mendapatkan pendampingan hukum terlebih dahulu. Kalau bisa, kalau bisa. Sebaiknya, bukan kalau bisa, sebaiknya. Ya.
Soalnya apa, nanti laporan di polisi itu kalau kita yang ngomongnya ngerti hukum ya, otomatis kita ngomongnya tuh tepat sasaran. Tepat sasaran. Jadi nanti polisinya juga nggak geraya-geraya lagi polisinya. Oh, kok gini-gini enggak. Otomatis kalau kita sudah tahu kronologinya dari awal, apalagi kita bisa membantu. Apalagi kita sudah paham masalah hukum kan, tentang hukum, nanti kita lapor ke polisi seperti ini Pak, ini seperti ini nanti polisinya sudah nggak anu lagi, nggak menafsirkan seperti ini enggak, jadi sudah gamblang gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, kalau dari saran dari Bu Lili, kalau ya amit-amit ya Bu ya, mudah-mudahan tidak menjadi korban. Kalau kalian sudah terlanjur menjadi korban dan ingin melaporkan kasus-kasus kalian, yang pertama cari bantuan hukum terlebih dahulu, cari penasihat hukum yang terpercaya. Yang pasti ceritakan secara gamblang ya Bu ya, ceritakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, nggak usah ada yang tutup-tutupi, agar kasus permasalahan hukum kalian ini bisa selesai dengan baik. Nah, terus yang pasti juga perlu pendampingan dari hukum juga untuk membuat laporan ke kepolisian, karena ya para penasihat hukum ini yang tahu langkah-langkahnya yang kayak gimana, yang tepat kayak gimana ya, Bu, agar si korban ini bisa mendapatkan perlindungan hukum juga dengan baik, dengan maksimal. Si pelaku pun juga bisa dikenai hukum pidana yang sesuai dengan perbuatannya ya Bu ya. Oke. Itu aja, mungkin ada tambahan lagi Bu Lili yang mau disampaikan ke teman-teman? Para perempuan ya, pakai baju yang sopan. Nah, itu teman-teman pakai baju. Biar tidak menimbulkan syahwat para laki-laki. Ya kalau laki-laki itu imannya kuat, kalau enggak semua laki-laki itu imannya kuat. Ya. Biar tidak terjadi tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual. Jadi itu teman-teman, pakai warna sopan. Mungkin boleh kalian pakai pakaian yang sesuai kalian, tapi kalau bisa ya di rumah saja. Di rumah. Tapi kalau keluar, usahakan pakai pakaian yang sopan, yang rapi, biar ya minimalisir hal-hal semacam ini. Jadi dengan kita pakai baju yang sopan, otomatis orang itu segan. Nah, Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa kalau kalian butuh bantuan hukum, silakan hubungi kantor Verisam Lawyer. Nah, kami siap membantu. Kita siap membantu. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.